Memang seseorang boleh gembira dengan gurunya, seseorang boleh merasa bangga dengan gurunya, seseorang boleh untuk menjadikan gurunya idol kepada orang itu. Akan tapi jangan lebih daripada menyanjung guru dengan merendahkan guru orang lain. Jangan menjadikan guru yang menjadi teladan kepadanya, mengatakan tak ada teladan lain kecuali guru aku sahaja. Kenapa dibatasi teladan kepada satu orang? Kenapa dihadkan ilmu ada kepada satu orang? Warisan ilmu Rasulullah tidak ditinggalkan oleh satu sahabat oleh Nabi SAW. Sekian ribu para sahabat menjadi pewaris ilmu Nabi Muhammad SAW. Kalau ilmu itu hanya boleh dibatasi kepada satu orang, Nabi akan lantik satu orang menjadi orang berilmu, yang lain akan ditolak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau ilmu itu hanya ada kepada satu orang, Allah tidak akan suruh Nabi Musa untuk pergi cari kepada Nabi Khidir dan belajar kepada Nabi Khidir, karena mempunyai ilmu yang tak dimiliki oleh Nabi Musa alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kisah-kisah ini untuk kita mengambil iktibar, adab kepada ilmu dan adab kepada orang-orang yang berilmu. Hendaklah kita di dalam sikap kepada guru yang kita sanjung, yang kita muliakan, jangan melebihi batasan dengan merendahkan orang lain, tuan guru orang lain ataupun syekh orang lain. Maka hendaklah hormat kita kepada guru yang kita muliakan tanpa merendahkan orang lain, karena masing-masing mempunyai kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Adab orang yang berilmu kepada orang yang berilmu, macam itu juga kalau anak murid tak boleh fanatik dengan gurunya dan merendahkan guru orang lain. Orang yang berilmu pun juga jangan sekali-kali menganggap I am the best, yang lain dia apalah itu. Imam Syafi'i yang lebih mulia daripada kita, ketika Imam Ahmad bin Hanbal sakit diziarahi. Imam Syafi'i ketika sakit diziarahi oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Anak murid Imam Syafi'i yang merasa bangga, yang ada sedikit perasaan guru aku adalah hebat, tengok Imam Ahmad pergi ziarah ke depan guru aku, maka anak muridnya mengatakan kepada Imam Syafi'i, hebatnya engkau, imam besar Ahmad bin Hanbal datang menziarahi kepada engkau. Kata anak murid dari Imam Syafi'i mengatakan kepada Imam Syafi'i, kata beliau mengatakan Imam Syafi'i, innal fadla la yufarriqu manzilah. Kemuliaan itu tidak membezakan, tidak memisahkan kedudukan seseorang yang mulia. Kemuliaan yang ada pada seseorang, kemuliaan itu akan kekal ada kepada orang tersebut. Inzarani, kalau dia berziarah kepada aku, yakni Ahmad bin Hanbal berziarah kepada aku, fali fadlihi, karena dia orang yang mulia. Wa in zurtuhu, kalaupun saya berziarah kepada dia, karena dia orang yang mulia. Orang yang mulia yang memulai kepada ziarah. Kalau diziarahi karena kemuliaan orang itu, baik dia sebagai penziarah atau dia sebagai orang yang diziarah, kemuliaan tetap ada kepada dia. Ini akhlakul ulama antara Imam Syafi'i dengan anak muridnya. Ketika ingin disanjung oleh anak muridnya, justru dipuji supaya anak muridnya belajar kepada menghormati orang alim yang lain. Di manakah adab ini di zaman kita sekarang? Di manakah akhlak pengikut kepada seorang yang diikuti? Lebih-lebih lagi dalam hal ehwal agama, dalam komennya, dalam Facebooknya, ataupun dalam apa saja yang tangannya itu gatal nak bagi komen. Dengar sedikit pendapat yang mungkin tidak sesuai dengan pandangannya atau pandangan gurunya, maka keluar makian dan kata-kata yang tidak diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.